Ambeien merupakan kondisi di mana terjadi pembengkakan di sekitar anus. Ambeien ini biasa terjadi akibat terlalu lama duduk dan juga mengangkat beban yang terlalu berat. Selain melakukan konsultasi ke dokter, Anda juga dapat mengobati ambeien secara mandiri dengan bahan-bahan alami yang ada di rumah. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara meraciknya? Dokter Herbal Medik Sri Rezeki Endang akan memaparkannya untuk Anda. Ternyata dok ya, kan masyarakat taunya kalau ambeien itu diobati menggunakan obat kimiawi. Bahkan kalau sudah parah harus melakukan operasi. Nah, sebetulnya apakah benar ada dok bahwa racikan herbal dapat membantu untuk mengatasi ambeien? Iya, penelitiannya juga sudah banyak dan kebetulan saya juga ngalamin sendiri. Wah, pas banget nih dok. Ternyata dokter pernah mengalami sendiri ambeien dan dibantu diatasi menggunakan racikan herbal. Nah, dok boleh dong sharing kepada pemirsa bagaimana dok pengalaman dokter tersebut? Iya, waktu itu saya habis melahirkan anak yang pertama masih belum kelihatan banget tuh. Masih ada jendil kecil, kemudian anak kedua makin besar itu di anus saya makin ada benjolan. Terus harapan saya waktu itu pengen saya itu sembuh, waktu itu pakai obat segala macam kan, tapi sering sakit karena mungkin waktu itu kan proses hamil ya. Nah, setelah ada yang kasih tahu, keluarga saya pakai daun ungu atau handelem, itu saya minum itu selama hampir 2 minggu. Alhamdulillah saya nyaman. Daun ungu dan lempuyang. Nah, sebetulnya kandungan apa yang ada di kedua bahan ini yang membantu untuk mengecilkan pembuluh darah yang bengkak di ambeien? Iya, di sana ada antiinflamasi, ada anti radang, di sana ada polifenol. Polifenol ini antioksidan dok ya? Iya betul. Dia juga bersifat juga sebagai anti-inflamasi dan anti radang, sehingga dia bekerja sangat baik di sana. Karena kandungan setiap herbal itu hampir lengkap ya. Misalnya ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya, ada antibakterinya, ada tanin, ada polifenol. Jadi itu jadi satu yang bekerja membantu untuk mempercepat pengecilan daripada benjolan yang ada di anus. Kita akan buat nih dok ya, racikan herbal yang membantu untuk mengatasi ambeien. Ya. Silakan dok, bisa ditunjukkan kepada pemirsa bagaimana membuatnya. Tadi kan kita ngomongin daun ungu ya, Dr. Heka, tapi saya ada tambahannya yaitu temulawak. Tujuannya apa? Karena temulawak juga kan membantu perbaikan proses pencernaan, sedangkan yang terkena dari hemoroid adalah usus besarnya. Jadi dia membantu untuk menguatkan proses percepatan kesembuhan. Ini yang kita gunakan berapa keping dok? Kira-kira sebulatan ini deh, setengah. Dan sebetulnya bahan-bahan ini seperti temulawak, kemudian lempuyang, daun ungu itu mudah didapatkan dok ya? Iya, gampang sekali, di pelosok-pelosok juga banyak banget kan, jadi manfaat banget gitu loh. Ini kita membuatnya untuk berapa gelas dok kira-kira? Biasanya kita pakai, kalau satu itu adalah 2 gelas ya. 2 gelas ya. 2 gelas. Kemudian kita masukkan ya. Ya. Baik, kita masukkan pemirsa ya. Oke, ya, makasih dok. Ya. Dan kita tunggu 5 menit. Kita tunggu 5 menit, kemudian nanti kita tambahkan daun ungu. Daun ungu. Iya. Ini kita gunakan berapa helai daun dok? 7 helai. 7 helai ya. daun ya. Kayaknya sepertinya sudah bisa kita matikan ya dok ya? Ya dok. Kemudian kita bisa minum. Jadi patokannya air rebusannya sudah berwarna kuning keemasan dok ya? Paling nggak sesudah mendidih itu 5-10 menit. 5-10 menit, baik. Supaya zat yang berkhasiatnya bisa keluar dulu. Baik. Kita tambahkan madu. Madu boleh ya? Ya. Oke. Atau mungkin lemon dok ya? Ya. Ini madunya berapa sendok dok? Enaknya 2 sendok ya. Madunya, perhatikan madunya mungkin madunya yang asli ya. Karena madu sekarang banyak sekali yang jangan yang abal-abal dok ya. Iya benar, kebanyakan gulanya nanti malah sakit diabetes. Iya. Oke, ya. Lemonnya itu kapan kita gunakan dok? Langsung, Langsung? boleh. Iya, kita potong sedikit aja. Ya. Buat ada rasa asam ya dok ya. Makin seger dok ya. Toppers ya dok ya. Iya. Oke, pasti seneng semua nih minum kayak gini. Walaupun jamu namanya, tapi jamunya udah modern, tambahannya enak ya dok ya.
Wah, ini saya jadi pengen nyoba nih dok ya. Mau nggak dok? Mau dok, saya coba dok ya. Dan tentunya kan memang meskipun ini digunakan untuk mengatasi ambeien, juga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh dok ya? Benar. Betul. Meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa menyembuhkan bisul-bisul yang kecil-kecil Oh, iya. dalam tubuh. Karena dia ada sifat antiinflamasi dok Betul. ya. Kelihatannya seger ya, dan aromanya ada aroma madunya, aroma lemonnya, jadi makin menambah seger pula, dan juga tadi ada daun ungu ya, temulawak akan menambah khasiatnya. Saya coba ya. Seger dok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini memang terus terang dok ya, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena semua bahan ini ada di Indonesia. Dan asli Indonesia. Nah dok, yang kedua apa nih bahan yang digunakan Yang kedua untuk membuat racikan mengatasi ambeien? adalah saya sudah bikin, harusnya di blender. Ya. Tapi ini adalah karena contohnya sudah jadi kalau yang punya blender silakan di blender. Salah satunya adalah lempuyang. Lempuyang ini juga bersifat sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan dia bersifat sebagai antioksidan juga, sehingga dia dapat membantu mengurangi atau mengecilkan hemoroid wasir. Kalau orang bilangnya wasir, yang bisa aja dia sudah berdarah atau belum berdarah di dalam keadaan bengkak. Jadi ini supaya rasanya enak juga, saya campur dengan kemangi. Oke, makanya jadi, ada wangi kemangi dok ya? Iya benar. Monggo dokter Hekel pegang. Nah, Jadi nanti ambil 1 sendok atau 2 sendok, itu isinya adalah 3 jari lempuyang, kemudian saya tambahkan kemangi ada 3 ada 4. Kemudian saya blender, nanti bisa taruh di gelas. Taruh di gelas 2 sendok. Ya. Kemudian dikasih air hangat. Jadi nggak perlu direbus, kasih air hangat. Kemudian nanti dikasih madu dan lemon juga. Madu dan lemon sebetulnya kandungan dan khasiatnya juga ada vitamin C-nya. Sebetulnya bermanfaat, tetapi menjadi rasa yang enak buat kita semua. Jadi ini daun lempuyang di blender, Iya. kemudian ditambah daun kemangi, Iya. dan kita masukkan 2 sendok teh dok. Iya, 2 sendok teh, kemudian dikasih air. Air hangat dok ya, sampai 3/4 gelas ya. Iya. Oke. 3/4 gelas, kemudian Cukup dok? tambah lagi dikit lagi. Oke. Oke. Kemudian kita aduk. Ini kan ada ampas-ampasnya. Kalau yang suka sih sebaiknya sekalian dengan herbalnya bisa kita minum sekalian, yang jauh lebih manfaat ya sayang. Tetapi ada yang nggak suka, ya dia disaring dulu, airnya diambil. Kemudian kita tambahkan madu juga dok, sama ini jeruk Lemon, ya? lemon. Iya betul. 2 sendok teh ya dok? 2 sendok ya. Ya. Kita tambahkan madu, kemudian Lemon. peras lemon dok ya. Iya. Kemudian kalau yang mau disaring, silakan disaring, atau kalau dia langsung minum juga boleh, silakan. Nah, jadi ini adalah racikan kedua yang terbuat dari rimpang lempuyang dan kemangi. Jadi di blender dok ya? Iya, di blender. Dan kita bisa minum langsung atau disaring dulu ya? Ya, boleh. Jangan lupa tambahannya, madu dan lemon. Nah, dok, bahan herbal ini kan tentunya mungkin tidak semua orang bisa mengkonsumsinya. Nah, apakah ada kontraindikasi yang nggak boleh mengkonsumsi ramuan herbal ini, dok? Iya, ada kontraindikasinya adalah pada ibu-ibu hamil. Kalau bisa jangan gitu, atau dia punya gangguan diare, itu jangan. Berarti kan dia ada gangguan di pencernaannya juga. Berarti dia nggak bisa bekerja maksimal untuk memperbaiki sel-sel yang ada di usus tersebut. Gitu. Untuk yang memiliki gangguan mah, dok, asam lambung meningkat, apakah boleh konsumsi ramuan Boleh, herbal ini? tetapi maksud saya dia minumnya sesudah makan. Sudah sebaiknya, iya sebaiknya sudah makan. Dan ini dikonsumsinya berapa kali sehari, dok? Sebaiknya sehari 2 kali. 2 kali. Kemudian apakah boleh dikonsumsi oleh anak-anak? Boleh. Boleh ya? Boleh, tapi jumlahnya tidak sebanyak terhadap orang dewasa. Misalnya kalau misalnya anak-anak misalnya umur 10 tahun mungkin separohnya. Misalnya 5 tahun mungkin seperempatnya. Oke, jadi masih boleh dikonsumsi Iya, oleh anak-anak boleh. balita, dok ya? Masih Iya, boleh? Boleh, karena secara empiris dari dulu banget, dari puluhan tahun yang lalu, anak-anak atau dari bayi kan udah dicekokin nama herbal, jadi aman sebetulnya. Oke, baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, pemirsa, demikianlah diskusi saya bersama Dr. Endang tentang bagaimana meracik ramuan herbal yang dapat membantu untuk mengatasi gejala ambeien. Saya Dr. Hekalan Syari. Saya Dr. Sri Rejeki Endang, MSc Herbal.
untuk hidup sehat plus.